Welcome to Golden English Course. Jemaah semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit pembahasan kita semalam terkait dengan 5 perkara yang menjadi penghalang kesalehan seseorang. Semalam kita sudah membahas tentang yang pertama, al-qana'atu bil jahli, yaitu orang yang merasa senang dengan kebodohan. Yang kedua adalah wal-hirsu 'ala dunya, atau orang yang begitu tamak atau begitu rakus dengan perkara dunia. Sedangkan yang ketiga adalah wasyukru bil fadli, yaitu orang-orang yang bakhil dengan kelebihan harta. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan yang keempat, itu adalah wariya'u fil amal, yaitu orang-orang yang melaksanakan segala aktivitas ibadah yang dimana mereka tidak semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka hanya mengharapkan sanjungan ataupun pujian dari sesama manusia. Maka inilah yang masuk dalam kategori yang keempat. Dan perkara yang keempat ini kemudian Nabi menyebutnya sebagai syirik kecil, karena ketaatan yang dia lakukan itu bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika kita ingin mengenali sifat riya yang terdapat dalam diri kita dalam melaksanakan sebuah amalan, maka ada 3 hal yang bisa kita lihat dalam diri kita. Yang pertama adalah ketika sendiri amal ibadahnya dia laksanakan secara asal-asalan dan bermalas-malasan. Yang kedua, ketika banyak orang atau ketika di tengah orang banyak, maka ia kemudian meningkatkan intensitas ibadahnya, intensitas amalannya. Sedangkan yang ketiga adalah ketika ia dipuji oleh orang lain, maka ia kemudian semakin meningkatkan ibadahnya. Dan ketika ia kemudian dicaci atau dikritik, maka kemudian dia menurunkan kualitas ibadah. Maka ini adalah 3 tanda sifat riya yang terdapat dalam diri manusia. Maka kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam kita kemarin subuh terkait dengan tumanina, itulah yang harus kita bawa dalam persoalan ibadah. Jangan sampai ketika kita hanya melaksanakan ibadah sendiri, kita melaksanakannya dengan tergesa-gesa karena notabene tidak ada orang yang melihat kita. Sedangkan ketika kita datang ke masjid atau mungkin datang berjamaah yang notabene-nya begitu banyak mata yang memandang kita dalam beribadah, kita betul-betul memperhatikan tumanina itu sampai bahkan lebih lama tumanina kita dari imam. Maka inilah yang mesti kita pahami, bahwa orang-orang yang beramal, orang-orang yang melaksanakan sebuah ibadah didasari dengan sifat riya, bukan ketaatan kepada Allah, justru mereka mengharapkan pujian antara sesama manusia, maka inilah dikategorikan sebagai orang-orang yang melaksanakan syirik kecil. Maka bagaimana seharusnya kita melaksanakan sebuah ibadah, yaitu melaksanakan amal ibadah atau amal ibadah yang soleh itu dengan sembunyi-sembunyi. Maka dari itu pernah disampaikan Ustaz kita juga di sini bahwa salah satu golongan dari 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kemudian bersedekah yang dimana kanan kirinya tidak diketahui oleh apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita, wawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu orang-orang yang celaka dalam sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dilanjutkan dalam ayat ini, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Maka jangan sampai dalam persoalan ibadah ini kita tidak meluruskan niat kita, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Maka kalian diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan dengan ikhlas dalam menjalankan agama ini. Maka itu yang keempat, wariya'u fil amal.
Yang kelima adalah wal ijab bil ra'i, yaitu orang-orang yang membanggakan diri dan menganggap orang lain lebih rendah darinya, atau orang-orang yang dimana sangat membanggakan dirinya, bahkan sampai dia mengatakan tidak ada orang lain yang mampu mengalahkan dirinya dan menganggap semua orang lain lebih rendah darinya. Maka dari itu Allah kemudian mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian merendahkan bahkan mengucilkan mengolok-olok suatu kaum atau kelompok yang lain, karena boleh jadi yang kalian rendahkan jauh lebih baik daripada kalian. Maka berangkat dari ayat ini ada sebuah kisah pada zaman Nabi, di mana salah seorang yang bernama Qarun, yang dimana Qarun ini adalah umat dari Nabi Musa. Bahkan dikatakan Qarun ini adalah sepupu dari Nabi Musa. Maka suatu ketika Qarun ini adalah orang yang tidak memiliki banyak harta, akan tetapi ia kemudian menuju ke Nabi Musa untuk minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan semua kelebihan harta. Akan tetapi apa yang terjadi? Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Qarun harta, memberikannya apa yang ia minta, bahkan bisa dikatakan kita melihat mengapa anak-anak kita yang kemudian bermain ketika dia menemukan sebuah harta atau sesuatu yang berharga di bawah tanah, maka itu yang disebut sebagai harta Qarun. Bahkan itu banyak diangkat dalam sebuah film. Maka apa yang dilakukan oleh Qarun? Qarun sama sekali mengatakan bahwa apa yang dia dapatkan dari harta yang saat ini melekat dalam dirinya sama sekali tidak ada intervensi Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bahkan ia kemudian enggan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Qarun ini begitu banyak dijelaskan dalam Al-Quran, utamanya pada surah Al-Qasas, mulai dari ayat yang ke-76 sampai dengan yang ke-82. Maka apa poin penting yang bisa kita ambil? Jangan sampai Allah mengaruniakan kepada kita sebuah nikmat yang begitu banyak, justru kita bangga dengan nikmat itu yang menganggap bahwa kita di atas segala-galanya, sehingga menganggap orang lain jauh lebih rendah dari kita. Maka ketika hal ini terjadi dalam diri kita, maka tentunya sudah ada sifat kesombongan yang melekat dalam diri kita. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kelima perkara ini yang kemudian akan menjadi penghalang kita dalam melaksanakan kesalehan dalam Ramadan yang kita dapatkan pada hari ini, merupakan sebuah Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, dan tentunya kita adalah orang-orang pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan ada dua kesalehan yang akan kita dapatkan, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Akan tetapi ketika al-qana'atu bil jahl, kita masih merasa senang dengan kebodohan, wal hirsu 'ala dunya, kita masih tamak dan rakus dengan perkara dunia, wal syukku bil fadli, kita masih bakhil dengan kelebihan harta. Yang keempat, wal riya' fil amal, kita masih riya ataupun mengharapkan pujian dari orang dalam beramal. Dan wal ijabu bil ra'i, jangan sampai kita membanggakan diri kita sehingga menganggap orang lain jauh lebih rendah dari kita. Maka inilah yang akan menjadi penghalang. Semoga dengan Ramadan ini mengajarkan dan menyucikan kita. Ketika Ramadan hadir di tengah-tengah kita, akan tetapi kita keluar dengan begitu-begitu saja, maka mari kita introspeksi diri kita. Semoga Ramadan ini menjadi pembersih dari perkara ini, sehingga kita bisa masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.